Oke, harus lanjutkan waktu saya lihat, waduh terlalu cepat, maaf. Tantangan cultural dan misi, AI sedang mengganti sama dengan digital sudah mengganti pandangan, pengertian, dan cara interaksi dengan dunia. Dan berdasar itu, algorithms, rumus apa yang muncul. Berdasar itu bagaimana hal dijawab. And belakang itu ada humanism, relativism. Di belakang itu ideologi daripada gender sampai makmur, daripada man is good. And semua aspek seperti itu yang sudah biasa dalam dunia and internet, itu ternyata AI belajar dan belajar dari internet dan belajar daripada kurang lebih seluruh manusia. Dan karena itu punya semua bias dan semua values-nya tanpa punya satu value diri sendiri. Dan so ada orang yang bilang AI itu bukan moral, itu bukan immoral, tapi itu amoral. Dan dengan itu geser dan bisa menggeserkan moralitas dengan luar biasa gampang. Dan ada teman lain yang bilang tidak hanya amoral, tetapi karena itu bikin itu abnormal. Main daripada kata itu. But harus hati-hati karena algorithms, kalau itu Google, algorithms kalau itu TikTok, algorithms kalau itu daripada Instagram and WhatsApp, and semuanya lebih lagi AI karena ada AI langsung saya interaksi tapi sadar tidak sadar di belakang hampir semua aplikasi yang ada di dalam HP itu dijalankan oleh AI. Kamera di HP Anda kemungkinan kalau ada foto mata tutup itu membuka AI sedang main ternyata kulit lebih halus daripada dulu. Wah, bagus sekali foto itu. Berapa persen daripada AI dalam kamera dan berapa persen itu alamnya. Dan tidak bisa membedakan sekarang. Mereka bisa bikin foto dan wow, semua mata buka tapi fakta tak seperti itu saat itu. Dan bisa ubah dari detail kecil seperti itu dan kulit saya sampai sekarang HP yang paling baru bisa foto ada 3 orang saya hapus 1 atau ada foto saya bisa create new background dan AI editing saat fotonya sedang diambil. tapi itu mencerminkan values harus bisa mudah, harus bisa, dan itu bisa betul mengubah apa yang jadi ground truth. Mikir foto itu benar dan baik. Lebih lagi, biblical standards itu tidak sesuatu yang jadi titik awal. And so, jadi tantangan cultural dan misi, penggeseran moral, penggeseran Alkitabiah dan standarnya sampai lagi relativism. Tidak ada standard lagi. Ya, ini Pak Nanang akhirnya bertanya, berarti belum bisa dipertanggungjawabkan ya dalam hasil data. Seperti itukah? Betul Pak, harus dicek. Kita tidak bisa percaya 100% apa yang disampaikan oleh AI. Karena AI bisa bias, AI bisa memberikan informasi yang kurang tepat, apalagi kalau promptingnya salah. Saya jawab dengan cara yang sedikit beda. Apakah Google bisa dipercaya dengan hasilnya? Yes, no, maybe. Kalau saya lihat semua links, oh ya pasti ada yang tepat. Tapi kalau saya lihat yang 1, 2, kadang baik, kadang tidak. Lebih daripada itu, kalau bisa percaya dengan data, dulu waktu AI baru keluar hampir seperti ya saat itu anak kecil lucu-lucu, jadi remaja masih halusinasi, masih kadang imajinasi. Sekarang dari sisi fakta dan data itu bisa lebih dipercayakan. Itu lebih benar, tapi masih harus cek. Tapi itu fakta-fakta yang bisa lihat di encyclopedia. Tetapi untuk fakta teologis, filosofi, untuk data yang lebih fleksibel, harus sangat hati-hati karena tanggapan daripada budaya. Ini punya bias yang barat, bukan timur. Daripada konsep misi. Misi itu untuk
human welfare and flourishing atau itu untuk human salvation and God's kingdom. Dari hal-hal itu, kalau fakta seek ye first God's kingdom, well, fakta daripada Alkitab tidak sesuai dengan fakta yang ada di AI. Kecuali saya pakai prompt untuk deklarasi, ini yang saya percaya mulai dari titik sini. Ya, ini Pak Endras memberikan hasil yang sangat bagus, memberikan tanggapan yang sangat bagus. Ada beberapa aplikasi generatif AI yang memang sudah ada guardrails-nya, tapi ada juga AI yang lain tidak punya guardrails yang Betul. baik. Ya. Makanya hati-hati ketika memilih tools AI ya, tidak semuanya punya benteng atau guardrails yang bagus. Ya. Ada yang benar-benar bebas yang tidak ada guardrailsnya. Tapi Itu even sangat dengan berbahaya. guardrails yang bagus, kumpul 10 Ya. orang dan akan ada 10 Tidak ada pendapat. jaminan. Iya, Tidak ada betul. jaminan semua yang baik dan seterusnya. Ya, dan satu tantangan yang jadi sangat penting dari sisi gereja itu inequity and displacement. Inequity itu ketidakadilan atau ketidaksamaan, and displacement itu seperti transmigrasi. Nah, itu displacement yang diinginkan, tetapi kalau itu displacement yang tidak diinginkan, itu jadi refugee, Pengungsi. Dan secara ekonomik, tidak hanya secara geolokasi, tetapi berapa guru yang saya tahu yang mikir, dalam 10-20 tahun saya pensiun dengan baik-baik. Mereka sedang mikir, apakah saya harus cari kerja yang baru? And economy. Dulu orang bisa kerja ini, sekarang saya punya satu teman keluarga yang ternyata gambar, bikin infografis, dan bikin berapa banyak seni dan lain-lain yang bagus sekali. Dengan sedih bilang, kantor kita 80% dari kerjaan tidak ada lagi. And sedang mikir apakah harus cari kerja yang baru. Disruption. Betul, mengganggu, mendisrupsi. And dalam konteks gereja dan jemaat-jemaatnya, bagaimana gereja akan respond? AI is changing the definition of work and the types of work. Lebih lagi, siapa yang punya akses? And satu hal yang saya suka, akses ke AI hampir siapapun bisa. Punya WhatsApp, ada Meta. Baik tidak baik, well itu lumayan. Semua punya akses. Tapi apakah sudah diajar untuk critical thinking? Apakah mereka sudah punya pendidikan dan latar belakang untuk biblical literacy, untuk AIQ, AI quotient yang baik, digital quotient. And ternyata masalah paling besar sekarang mulai tak hanya digital divide, tapi generational. Lahir generasi digital, generasi AI, dan semua tua rasa tertinggal atau harus kerja ekstra keras. Dan bagaimana, apakah dunia betul akan terpisah dengan yang bisa AI dan maaf sisa yang diabaikan? That's inequity. That's displacement. Itu tidak benar atau adil, tapi sedang terjadi, dan bagaimana gereja akan mulai respon kepada itu. AI tidak bikin dunia yang punya equality. Kesetaraan. Dengan waktu siapapun punya akses, tetapi tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Ini tantangan, ini bahaya, ini sisi gelap. AI adalah mujizat, dan itu adalah magic, dan itu menjamin satu masa depan yang hebat. Itu menjamin yang tidak kesetaraan. Masa depan lebih parah atau tidak? Ya, banyak orang sekarang kehilangan pekerjaan, Pak. Ya. Karena ketinggalan teknologi.